Saudara sebangsa dan setanah air, saya Rismon Hasiholan Sianipar ingin memberikan klarifikasi seputar apa yang menjadi perkembangan akhir-akhir ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rismon, dan Tipa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper, di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tipa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Oleh karena itu, sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah, seorang peneliti harus bersandar pada objektivitas dalam temuan-temuan dalam kerja-kerja ilmiahnya. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Oleh karena itu, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang dan kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, kecepatan dan pencahayaan. Dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan, saya mendapatkan temuan baru. Saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab. Bahwa memang apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss, itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP, tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan, akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Membuktikan
ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Ya, authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menyanggah temuan saya di buku Jokowi's White Paper meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Oleh karena itu, ya, kepada mereka yang masih meragukan, yang mengatakan bahwa saya mundur, bahwa saya dengan istilah-istilah kalian, saya nyatakan, saya siap membuktikan itu di dalam ruang-ruang akademik. Karena itulah sebenarnya penelitian itu yang bersifat ongoing, yang bersifat progresif, yang bahkan itu bisa melukai, bahkan mengecewakan si penemunya itu sendiri. Tetapi dengan metodologi dan objektivitas penelitian, saya sudah ceritakan, saya sudah jelaskan kepada penyidik di Polda Metro Jaya bahwa apa yang saya lakukan murni ilmiah tanpa motivasi politik, tanpa motivasi apapun, murni hanya karena rasa ingin tahu saya sebagai peneliti di bidang digital image processing pada awal tahun 2025. Oleh karena itu, ya, kepada saudara sebangsa dan setanah air, ya, saya hanya apapun yang kalian nyatakan kepada saya, itu tidak lebih penting daripada objektivitas penelitian yang telah saya buktikan, bahkan dengan puluhan metode untuk membuktikan ada tidaknya emboss di sana. Saya buktikan dengan puluhan metode ada watermark di sana. Dengan efek pencahayaan, saya buktikan, saya rekonstruksi bahwa lintasan stempel atau warna tertentu akibat efek geometri maupun pencahayaan itu bisa hilang dan tidak terdeteksi ataupun menjadi samar. Itu sudah saya rekonstruksi. Jadi step penelitian, apapun hasilnya, kita tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan bias, berdasarkan disukai atau tidak disukai. Tetapi saya hanya berpegang pada itu. Oleh karena itu, sekali lagi, dan selalu saya nyatakan kepada penyidik juga, penelitian itu unbiased, ongoing, progresif. Jika ada temuan-temuan baru, maka kita harus secara jujur menyatakan bahwa itulah yang kita temukan. Ya, bagi teman-teman ya yang menyaksikan, terutama Pak Roy Suryo, saya secara terbuka bisa mendemonstrasikan kepada Pak Roy Suryo bahwa memang begini hasil rekonstruksi saya. Kita hanya berjalan sesuai dengan kebenaran ilmiah dari yang kita temukan. Apapun risikonya, saya katakan bahwa dalam hal ini saya menemukan tidak ada keraguan dalam authenticity dari dokumen ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama.